setiap anak didik ini. Nah, ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Tadi Ibu Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan kan? Bapak Adel tadi mengatakan. Ya Bapak ya, lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang, padahal mereka adalah anak-anak yang kreatif, anak yang penuh dengan dinamika, anak yang cerdas, tapi karena pengarahannya lingkungannya adalah keliru, maka jadilah seperti itu. Kalau kemudian ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan. Bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya, siapa yang ingin jadi dokter, siapa yang ingin jadi lawyer, siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya. Ya, tetapi marilah kita ikuti, dan saya juga mohon kepada Kang Deddy, ini mohon terbuka, tidak yang ditutup-tutupi, disembunyikan dan sebagainya. Dan saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir, silakan untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Dan ini tentu harus ada evaluasi, karena pada waktu misalnya apakah nanti ada evaluasi? Ada, semuanya ada. Tapi semua untuk potensi anak tumbuh dan berkembang secara positif, karena mereka akan menuju ke Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bukan Indonesia lemas. Oke, Kak Seto kan sudah kemudian melihat secara langsung di lokasi, berbicara kepada anak dan juga kemudian kepada orang tua dan lain-lain di sana. Adakah kemudian dilihat janggal di sana, melanggar HAM dan hal-hal yang tidak sesuai seperti yang beredar saat ini? Iya, jujur saya belum melihat. Ya, belum lihat. Jadi saya tidak mengatakan tidak ada sama sekali, belum lihat. Jadi saya melihat unsur positifnya, tetapi sekali lagi, ya besok masih harus ke beberapa kota, saya akan kembali ke sana lagi dan akan memantau. Bahkan kami dari unsur LPAI juga akan melibatkan teman-teman yang di Bandung juga untuk memantau, untuk bisa terbuka betul-betul melihat apa yang betul-betul dirasakan oleh anak. Artinya jangan sampai ini kemudian yang maksudnya positif, tapi mungkin karena penanganannya kurang tepat dan sebagainya, terjadi pelanggaran. Cerianya tulus ya Kak Seto ya? Cerianya tulus, bukan karena tekanan, mereka happy banget atau malah sebaliknya gitu? Saya kira tidak semua jadi bintang film bisa action ya. Jadi senyumnya, gembiranya, segala spontan, teriaknya dan sebagainya. Jadi saya saat itu benar-benar salut menyampaikan itu, tapi hanya saat itu saja.